pastinya berat sih, karena di sana kan benar-benar baru dimulai dari nol ya. Dan yang terutama paling berat itu kan ya keluarga. Otomatis kalau kita dipindah awal, belum ada sekolah, belum ada rumah sakit, belum, pokoknya jaminan kehidupan nyaman itu pasti mungkin akan 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Itu sih yang dipikirin. Tapi kalaupun memang sangat dibutuhkan di sana dengan berat hati, dengan kegalauan, dan mungkin aku tiap saat aku akan nangis kan tetap sangat terpaksa untuk pindah ke IKN. Kalau jauh dari anak agak berat, tapi kalau anak dibawa ke IKN juga aku belum yakin. Itu pengakuan 2 ASN yang kami wawancarai. Mereka tidak merepresentasikan seluruh ASN. Namun kekhawatiran soal jaminan hidup layak di IKN juga keraguan atas tersedianya infrastruktur vital seperti rumah sakit hingga fasilitas pendidikan macam sekolah sangat beralasan. Masalahnya sampai kini pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, ketenaga listrikan atau pengelolaan sampah masih setengah jalan. Padahal kepindahan para ASN ke IKN tinggal menghitung hari. Menurut rencana, ASN bakal diboyong ke IKN secara bertahap pada September 2024. Di tahap pertama, ada lebih dari 11.000 ASN yang akan berpindah tugas ke Kalimantan Timur. Problem sebagian ASN yang ogah pindah ke IKN mungkin cuma secuil. Mungkin cuma seujung kuku dari segudang masalah yang menimpa proyek ambisius impian Presiden Jokowi ini. Benar. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tapi ingin secepatnya. Siapa yang pengen dapat kit kuliah? Siapa yang pengen dapat kartu prakerja? Yang terakhir yaitu yang namanya kartu sembako murah. Mari sedikit mundur ke 2019. Kala itu Jokowi maju sebagai kandidat petahana. Tak ada yang berbeda dari gaya kampanye bekas wali kota Solo itu. Ia masih bagi-bagi kartu yang sudah jadi ciri khasnya sejak menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta pada 2012. Persoalannya bukan di situ. Sepanjang kampanye untuk periode kedua, Jokowi tak menyebut janji politik berupa pemindahan ibu kota. Ketika kita telusuri dokumen visi dan misi setebal 35 halaman ini, tak satu pun ditemukan frasa soal ibu kota. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Tak lama usai pidato tadi dibacakan, kerja-kerja membuat ibu kota baru kian gencar. KLHK misalnya gerak cepat membuat kajian lingkungan hidup strategis buat IKN. Simsalabim, pada November 2019 kajian ini rampung. Keputusan pemerintah seketika dikritik berbagai organisasi sipil yang bergerak di isu lingkungan. Pemerintah dinilai mengabaikan konsekuensi lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan IKN. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Interupsi, Bu Ketua. Interupsi, Bu Ketua. Ya, nanti instruksi setelah ini ya, Bapak-Bapak. Karena dari 9 fraksi, 1 yang tidak setuju, artinya bisa kita sepakati bahwa 8 fraksi setuju dan artinya kita bisa setujui. Setuju ya? Ya. Pemerintah hanya perlu 43 hari buat mengesahkan undang-undang tersebut. Regulasi ini menjadi landasan hukum untuk aktivitas pembangunan IKN. Meski begitu, ia panen kritik sebab proses perancangannya dinilai terburu-buru, tertutup, serta nihil partisipasi publik.
SoftBank, perusahaan asal Jepang, mulanya digadang-gadang bakal berinvestasi sebesar 100 miliar US dollar atau 1.431 triliun rupiah ke proyek IKN. Tapi rencana itu batal. Investasi untuk Indonesia nyatanya hanya akan disalurkan melalui skema SoftBank Vision Fund yang membidik perusahaan rintisan startup. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut hengkangnya SoftBank sebagai calon investor dipicu harga saham perusahaannya anjlok karena pandemi COVID-19. Luhut juga bilang SoftBank Vision Fund gagal mendapatkan dana dari investor Arab Saudi dan Abu Dhabi. Para ekonom menegaskan sulit berharap agar investor mau masuk mendanai proyek raksasa kayak IKN di tengah krisis akibat pandemi. Bagi pemodal, investasi langsung pada industri pertambangan, perkebunan, properti atau sektor manufaktur lebih jelas imbal hasilnya daripada proyek jangka panjang macam IKN. Ujung-ujungnya, pembangunan awal proyek mercusuar ini bertumpu pada APBN dan utang negara. Alih-alih menghitung ulang risikonya, Presiden Jokowi terus tancap gas. Setelah SoftBank batal, Jokowi bersama gubernur se-Indonesia menggelar upacara Kendi Nusantara. Ia meminta para gubernur membawa puluhan kendi berisi tanah dan air dari seluruh penjuru negeri ke tempat kenduri di IKN. Pakaian adat nasional memegang kendi yang berisikan tanah dan air dari 34 provinsi. 2 bulan setelah Undang-Undang IKN disahkan, Presiden Jokowi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN. Bambang berduet dengan Doni Rahajo sebagai wakilnya. Keduanya merupakan profesional dan praktisi pembangunan. Bambang bukan nama baru di birokrasi negara. Ia sempat menjabat Wakil Menteri Perhubungan era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pada 2010 hingga 2014. Sejak 2015 ia mengisi kursi di Asian Development Bank, sementara Doni merupakan petinggi Sinar Maslen. Merujuk Undang-Undang Ibu Kota Negara, Kepala Otorita IKN juga mengemban tugas sebagai Kepala Pemerintahan Daerah di Ibu Kota Negara. Ia diberi kuasa untuk mengelola lebih dari 50.000 hektar daratan dan perairan di IKN. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Belum genap 2 tahun, pemerintah kemudian merevisi Undang-Undang IKN. Ini dilakukan agar pemerintah bisa bikin aturan main baru. Revisi dipenuhi pasal-pasal baru soal pertanahan yang syarat kepentingan investor. Salah satu yang menuai kritik tajam adalah pemerintah mengobrol hak guna usaha atau HGU bagi investor sampai 190 tahun atau nyaris 2 abad. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada Juli ini. Skema ini bermasalah lantaran berpotensi memperlebar ketimpangan penguasaan lahan. Yang paling terdampak tak lain dan tak bukan adalah kelompok terpinggirkan, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Regulasi ini juga bertentangan dengan Reforma Agraria Pokok Agraria tahun 1960. Aturan ini juga tidak sesuai dengan janji reforma agraria yang dikatakan Jokowi pada 2 pemilihan presiden. Jangka waktu hak atas tanah di Undang-Undang IKN bahkan lebih panjang dibanding Ahrari Sewet 1870, produk kolonial yang cuma memberi konsesi selama 75 tahun. Otorita IKN mengklaim telah mengantongi total komitmen investasi lebih dari 40 triliun rupiah. Angka ini didapat setelah 3 rangkaian peletakan batu pertama tahap 1 hingga tahap 3 pada 2023. Klaim berulang pemerintah soal besarnya minat investor terhadap IKN kembali urung terbukti. Sebaliknya, beban anggaran negara buat IKN kian membengkak. Untuk rampung, proyek ini membutuhkan dana sebesar lebih dari 400 triliun rupiah. Menurut rencana, APBN akan membiayai proyek ini sebesar 20% saja. Artinya, negara hanya akan menggelontorkan dana sebesar 90,4 triliun rupiah dari total kebutuhan. Sisanya didanai dari kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar 253,5 triliun rupiah. Komitmen untuk meredam penggunaan duit negara tampaknya akan sulit terwujud. Setiap tahunnya, anggaran yang dibebankan dari APBN buat proyek IKN semakin meningkat. Pada 2022, pemerintah telah membelanjakan 5,5 triliun rupiah
Dana ini dipakai buat bikin infrastruktur penunjang di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Tahun berikutnya 2023 pemerintah kembali merogoh kocek sebesar 27 triliun rupiah. Pagu untuk IKN mayoritas dibelanjakan oleh Kementerian PUPR. Pada 2024 anggaran dari APBN kembali melambung hingga 40,6 triliun rupiah. Kuota belanja APBN buat IKN pun semakin bertipis. Jika sesuai kuota yang dijanjikan, maka pemerintah hanya mengantongi 17 triliun rupiah lagi buat pindah ibu kota. Sisa APBN untuk IKN dinilai terlalu minim untuk merampungkan kawasan inti pusat pemerintahan yang luas totalnya mencapai 6.617 hektar. Mengatasi syaratnya modal di IKN, Presiden Jokowi kemudian membentuk tim percepatan investasi. Tim ini berisikan kementerian terkait investasi sampai pemerintah daerah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengklaim pembangunan infrastruktur dasar yang dibiayai negara sejak 2020 sukses menarik minat investor ke IKN. Otorita IKN juga mengklaim telah mengantongi investasi 35 triliun rupiah sejak awal 2023. Meski begitu, realisasi dan minat investasi masih didominasi pengusaha domestik. Di antaranya ada konsorsium Nusantara yang terdiri dari Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Mitra Group, Salim, Astra, Barito Pacific, Kawan Lama, sampai Alfamart. Investasi ini diprioritaskan untuk pembangunan mal, hotel, perkantoran, serta taman dan ruang terbuka hijau. Di sisi lain, gencarnya pemerintah mengobrol IKN kepada investor asing belum banyak berbuah hasil. Presiden Jokowi sempat mengadakan pertemuan dengan sejumlah pengusaha atau konsorsium investor Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan. Dalam kesempatan itu, Jokowi memaparkan potensi investasi dan rencana pemerintah dalam membangun ibu kota Nusantara. Presiden mempromosikan IKN dengan menyebut wilayah ini sebagai magnet baru di Pulau Kalimantan. Sepulang dari Brunei, pemerintah mengumbar angin surga kalau sudah mengantongi komitmen investasi 4-7 triliun rupiah dari konsorsium besutan Adik Sultan Hasan Al Bolkiah dari Kesultanan Brunei. Mundurnya Bambang Susantono selaku kepala otorita IKN yang diikuti wakilnya Doni Rahajo menimbulkan spekulasi. Paling mencuat, Bambang diminta mundur oleh Jokowi. Penyebabnya kinerja Bambang dinilai jeblok. Ia sebagai contoh dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan lahan dan konflik dengan masyarakat. Tak hanya itu, Bambang juga dinilai gagal menarik investor ke IKN. Isu paling krusial soal konflik dengan masyarakat yaitu klaim lahan seluas 2086 hektar. Masyarakat mengklaim memiliki sertifikat hak milik atas lahan itu. Sedangkan otorita IKN menganggap lahan tersebut sebagai aset dalam penguasaan dengan status hak pakai. Bambang diminta menyelesaikan konflik ini pada Mei 2024. Namun sampai tenggat waktu yang ditentukan, ia tak kunjung menyelesaikannya. Posisi nahkoda IKN lalu digantikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi. Dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri. Di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan apa, jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara belum juga diteken Jokowi. Menurutnya, pemindahan ke IKN tidak akan dipaksakan melalui Kepres sebelum kesiapan infrastruktur yang memadai terjamin.
Jokowi menegaskan keputusan tersebut bisa diterbitkan di masa pemerintahannya maupun presiden berikutnya. Sebelumnya, Jokowi berencana untuk pindah kantor ke IKN pada awal Juli ini. Akan tetapi, hal tersebut belum bisa terrealisasi sebab fasilitas seperti air dan listrik belum lengkap. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Kalimat orang nomor 1 di Indonesia tersebut memperlihatkan betapa proses pembangunan IKN tidak sepenuhnya lancar dan mulus. Kalau sudah begitu, mengapa sejak awal dipaksakan?